Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nia Rahmadani dengan NIM 038. Saya Aisyah Larasati dengan NIM akhir 115. Di sini kita dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang pentingnya penyuntingan. Penyuntingan bahasa Indonesia adalah tahap krusial dalam produksi karya tulis. Memastikan naskah akurat, jelas, dan komunikatif. Ini mencakup perbaikan mekanis, kelengkapan isi, ketepatan logika, dan sistematis. Penyajian agar naskah layak terbit. Penyusunan penjabat tani gagasan penulisan dan pemahaman pembaca, meningkatkan mutu bahasa, struktur, dan konsentrasi gaya selingkung. Hakikat dan tujuan penyuntingan. Hakikat penyuntingan. Proses membaca, mencermati, dan memperbaiki naskah agar siap diterbitkan atau ditayangkan. Penyuntingan menyiapkan naskah, siap cetak atau syiar. Memperhatikan sistematis, isi, dan bahasa. Tujuan penyuntingan antara lain mengelola naskah hingga layak terbit. Ini meliputi menjamin akurasi kebahasaan, memenuhi standar, meningkatkan keterbacaan, dan menjabani komunikasi penulis pembaca. Ruang lingkup penyuntingan, sistematis penyajian, struktur naskah, konsistensi, dan penerapan gaya selingkung penerbit. Lalu isi materi mencakup keilmuan, teori sinalan, ketajaman analisis, dan kemutakhiran pustaka. Lalu ada bahasa. Aspek kebahasaan termasuk ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Kesalahan kebahasaan masih sering ditemukan terutama dalam karya ilmiah. Nah, selanjutnya adalah fokus penyuntingan aspek kebahasaan. Yang pertama ada ejaan. Pertama, penggunaan huruf. Kesalahan yang biasa terjadi adalah kesalahan huruf kapital. Biasanya kapital digunakan salah, yaitu biasanya di tengah kalimat atau untuk sapaan. Dan huruf miring. Huruf miring biasa digunakan untuk kalimat atau bahasa dari daerah atau bahasa asing. Yang kedua ada penulisan kata. Kesalahan yang sering terjadi adalah penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Misalnya, silaturahmi seharusnya ditulis silaturahmi tanpa H setelah A. Atau penulisan kata depan atau awalan. Misalnya di atas, seharusnya di atas menggunakan spasi. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca. Hal yang sering dilakukan biasanya adalah tanda koma yang tidak tepat. Biasanya tanda koma digunakan sebelum konjungsi pertentangan atau setelah konjungsi antar kalimat. Fokus penyuntingan aspek kebahasaan. Diksi dan morfologi. Diksi atau pilihan kata. Pemilihan kata harus benar, tepat, cermat, lazim, dan serasi untuk tulisan efektif. Kesalahan umum adalah penggunaan kata tidak baku seperti di mana, objek, atau subjek dalam karya ilmiah. Bentuk kata atau morfologi. Fokus pada kata dasar dan bentukan. Kesalahan umum adalah penambahan awalan di, keliru, membedakan sebagai kata depan dipisah atau sebagai kata awalan yaitu digabung. Yang ketiga, kalimat dan paragraf. Kalimat efektif. Memastikan kalimat lugas, tepat, atau tidak multitafsir, dan jelas strukturnya. Hindari konjungsi subordinatif seperti sehingga atau karena di awal kalimat. Ada paragraf kohesif, yaitu paragraf harus memiliki kesatuan, satu ide pokok saja, dan kepaduan, yaitu koherensi. Hindari terlalu banyak gagasan beragam dalam satu paragraf.
Lalu selanjutnya ada proses penyuntingan. Yang pertama, baca pertama. Memahami substitusi dan mendedikasikan penggunaan bahasa secara umum. Yang kedua, membuat keputusan. Membiarkan, memperbaiki, menghilangkan, menambahkan, atau menulis ulang bagian naskah. Yang ketiga, pra-penyuntingan atau buku. Pengecekan kelengkapan naskah buku, daftar isi, prakata, bab, daftar pustaka, dan biografi penulis. Lalu ini ada tingkatan penyuntingan. Tingkatan pertama adalah penyuntingan ringan, yaitu meliputi konsistensi gaya selingkung, perbaikan tata bahasa, koreksi inkonsistensi faktual. Yang kedua, penyuntingan medium meliputi termasuk ringan, ditambah perbaikan dan penataan kalimat agar lebih efektif. Yang terakhir, penyuntingan berat meliputi ringan dan medium, ditambah menulis ulang paparan rumit, verifikasi fakta. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah penyuntingan bahasa Indonesia adalah proses komprehensif yang memastikan kelayakan naskah dari segi isi, sistematika, dan kebahasaan. Ini menuntut ketelitian, pemahaman kaidah bahasa, serta kemampuan menilai logika gagasan. Tujuannya adalah meningkatkan akurasi, memenuhi standar, meningkatkan keterbacaan, dan menjembatani komunikasi. Dengan penyuntingan yang baik, naskah akan berkualitas optimal dan sesuai kaidah. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.